Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini untuk waktu Indonesia bagian Barat dan barangkali di sana masih eh, menjelang siang ya, pagi menjelang siang. Alhamdulillah hal di bulan Ramadan yang berlimpah berkah ini kita dipertemukan di majelis juga yang insya Allah eh, berlimpah berkah karena niat kita untuk bertalabul ilmi. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sejarah Islam di Eropa tepatnya di masa Andalus. Itu sejarah Islam di Eropa itu ada di masa awal abad-abad pertama Islam yaitu di Andalus dan kemudian juga ada di masa uh, abad-abad berikutnya yaitu di masa Turki Utsmani. Yang akan kita bahas itu Islam di Andalus. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, pada individu kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin muslimat rahimakumullah. Em, Andalus adalah nama yang diberikan kaum muslimin kepada kawasan Eropa yang berada di bawah administrasi Islam gitu ya, selama kurang lebih totalnya 800 tahun. Andalus ini sendiri sebenarnya diambil dari eh, salah satu suku asli yang tinggal di eh, lokasi Semenanjung Iberia tentu saja, gitu ya. Mereka disebut Wandals, gitu ya. Sehingga kemudian orang-orang yang disebut dengan oleh kaum muslimin sebagai Andalus. Gitu ya. Jadi Andalus bukan nama Arab, gitu ya, tapi nama lokal yang kemudian dipopulerkan oleh kaum muslimin. Dan seperti yang bisa dilihat di peta, Andalus ini meliputi Semenanjung Iberia dan hanya menyisakan kurang dari sepersepuluh di bagian utara dekat pegunungan Pyrenees, gitu ya, yang tetap secara administrasi di bawah suku-suku Spanyol bagian utara atau Iberia bagian utara yang beragama Katolik dan kemudian lambat laun menjelma menjadi satu kekuatan politik dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil awalnya tentu saja yang dikenal dengan nama Castilla, kemudian Leon, gitu, kemudian Aragon, gitu, Navarra, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh semenanjung Iberia itu pernah berada di bawah administrasi pemerintahan Islam dan itu selama beratus-ratus tahun, ya, dan hanya menyisakan sepersepuluh atau kurang saja, gitu, yang mana hari ini meliputi dua negara yaitu Spanyol dan Portugal. Gitu ya. Nah, eh, berapa lama total kaum muslimin berada di kawasan ini? Gitu ya. Totalnya kalau pakai perhitungan Hijriah dari tahun 92 Hijriah sampai tahun 907 sorry, sampai tahun 897 Hijriah. Jadi kalau pakai hitungan Hijriah itu 805 tahun. Tapi kalau Masehi itu dari tahun 711 Masehi sampai tahun 1492 kurang lebih menjadi 783 tahun. Gitu ya. Ini total keseluruhan. Dan tentu saja bukan berarti kaum muslimin eh,
bisa mempertahankan wilayah tadi selalu seluruh semenanjung Iberia kecuali kurang lebih sepersepuluh saja selama masa itu. Ada pasang surut dan kecenderungannya terus surut gitu ya. Artinya ini secara keseluruhan sampai yang terakhir yaitu Granada gitu ya. Jadi tahun terakhir yang tertulis dalam data yang saya angkat itu adalah tahun penyerahan Granada kepada kerajaan Castilla gitu ya, yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabel gitu ya. Nah, itu tahun 897 Hijriah atau tanggal 2 Januari tahun 1492 Masehi. Nah, namun secara umum dari sini saja secara data jelas kehadiran kaum muslimin dalam arti kehadiran politiknya di Spanyol terutama gitu, itu bahkan lebih lama dari Spanyol modern hari ini. Berarti kan Spanyol modern kan dari tahun 1492 gitu kurang lebih gitu ya. Sampai hari ini kan baru 600-an tahun saja atau bahkan kurang, gitu, 500-an tahun baru. Ya, jadi sebenarnya masih lebih lama kaum muslimin secara umum. Kita tidak berbicara kehadiran, jadi existingnya kan lebih lama lagi. Kaum muslimin itu sampai tahun 1500-an, bahkan awal 1600-an itu masih cukup kuat. Makanya kemudian ada keputusan yang sangat ekstrim sekali, gitu, inkuisisi, yang intinya bisa dikatakan menghabisi kehadiran atau keberadaan kaum muslimin, bukan sekedar institusi politiknya. Itu pada abad 17, tahun 1600, gitu ya. Nah, dan itu pun bukan berarti memang betul-betul habis, karena masih ada, katakanlah, sisa-sisa moriscos, gitu ya, yang secara, katakanlah, sembunyi-sembunyi dan sebagainya masih bertahan di Spanyol secara umum. Nah, eh, bagi kita hari ini, tentu Andalus itu sudah lenyap. Ya. Islam di Andalus itu sudah lenyap, gitu ya, sudah hilang, sudah selesai, gitu ya. Dan tentu saja ini adalah bagi kita, bagi umat Islam ini adalah tragedi, gitu loh, yang walau alam itu ada rahasia Allah seperti apa, gitu, yang intinya Andalus itu selalu di hati umat Islam. Artinya setelah hilangnya Andalus dan itu sudah beratus-ratus tahun, gitu ya. Kalau kita pakai ukuran tadi eh, kehadiran politiknya, institusi politiknya itu kan dari sejak 1492 itu sudah tidak ada Andalus, Islam ya Andalus. Tapi sampai hari ini, gitu, Andalus itu masih ada di hati kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bahkan sampai kita di apa namanya di Indonesia saja, yang jelas-jelas jauh sekali kita di timur itu ya, itu merasa bahwa Andalus itu masih ada itu. Banyak sekali atau ya nggak banyak sekali, tapi adalah gitu ya. Nama-nama Andalus sampai sekarang itu masih terngiang bahkan diabadikan. Di sini di BSD ada perumahan namanya Seville, Sevilla. Sevilla itu kan nama kota Andalus gitu ya. Artinya eh, kita atau kaum muslimin ketika menyebut Sevilla itu bukan bukan dalam arti Sevilla Spanyol dalam arti murni Spanyol, tapi karena kaum muslimin pernah di sana Sevilla gitu. Yang dalam bahasa Arabnya Isbilia gitu. Terus kemudian nama-nama seperti Cordoba, Granada, Alhambra itu populer sekali di tengah kaum muslimin termasuk di Indonesia. Jadi eh, tampaknya Allah mengabadikan gitu lah, Islam, kehadiran Islam di Andalus gitu, dalam kenangan gitu, eh, dalam ingatan umat Islam gitu, bahwa pernah ada atau pernah Islam pernah hadir dalam arti sangat luar biasa di tanah Andalus, gitu ya. Nah, sekalipun itu tragedi, gitu, tapi sebenarnya ada hal yang dalam hal ini saya kutip dari Profesor Hussein Mu'nis, gitu ya, seorang sejarawan besar di Mesir dan beliau pernah menjadi direktur uh, studi uh, Islam dan Spanyol, gitu ya, di Madrid. Jadi ada lembaga gitu ya. Kurang lebih beliau 11 tahun atau 12 tahun menetap di Madrid.
sebagai direktur lembaga ini. Dan beliau punya kajian yang sangat intensif, banyak sekali karyanya gitu ya, tentang Andalus, sejarah Islam di Andalus. Profesor Rushanunis mengatakan begini, dan ini menarik kalau bagi saya. Jika pada akhirnya Andalus lepas dan lenyap dari tangan kita, maksudnya umat Islam, hal itu tidaklah mengherankan. Artinya, baca sajalah perjalanan peradaban gitu. Peradaban memang begitu, nggak ada yang abadi gitu. Segemilang apapun, kemudian ya pada akhirnya musnah juga gitu, berganti gitu ya. Artinya dalam dalam sejarah umat manusia dari dahulu gitu. Mau peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban Mesopotamia, peradaban Assyria, peradaban apalagi Aztec, Maya, semua peradaban itu ya yang pernah ada gitu. Itu segemilang apapun gitu loh, Firaun gitu masuk ya. Itu kemudian kan hilang juga pada akhirnya. Artinya memang itu sunatullah, nggak ada yang abadi gitu loh. Jadi walaupun pada akhirnya itu hilang, ya itu tidak mengherankan dalam sejarah peradaban umat manusia begitu. Justru yang mengherankan dalam arti yang harus mendapat perhatian kita adalah bagaimana kita, gitu, maksudnya Islam bisa bertahan di Andalus selama 800 tahun itu. Ini yang justru harus kita kaji. Bagaimana Islam gitu, sebagai sebuah peradaban pernah hadir dan bertahan totalnya sekitar 800 tahun di Semenanjung Iberia. Itu justru sebenarnya yang mengherankan, yang patut mendapat perhatian kita, yang patut dikaji. Gitu. Karena terlalu lama sebenarnya untuk kondisi umat Islam di Andalus. Kok bisa begitu? Coba kembali ke peta, gitu ya. Kalau kita lihat peta, Andalus itu, ya, yang sekarang Spain dengan Portugal itu bisa disebut menjadi wilayah terluar umat Islam. Wilayah terluar. Kalau kita membaca sejarah Islam kan tumbuh dan berkembang dari Jazirah Arab. Terus melebar, baik itu ke utara dulu, kemudian ke timur, dan ke barat. Gitu kan, dari Jazirah Arab itu. Ke utara tuh masuk ke Mediterania intinya, melalui Syam, gitu, Palestina, Suria, Libanon, gitu kan. Nah itu, terus kemudian juga masuk ke Anatolia, kemudian itu adalah wilayah benturan yang sekian lama beratus tahun antara Bizantium atau Romawi Timur dengan kaum muslimin yang pada akhirnya dimenangkan kaum muslimin gitu ya. Dari situ gitu, ya, terus merambah ke Kaukasus, sebelumnya juga sudah penetrasi ke wilayah Irak, Iran, Uzbek dan seterusnya terus ke timur. Yang ke barat itu dari Palestina itu ke Mesir, Libya, kemudian Tunis, gitu, Tunis, Aljazair dan Maroko. Bayangkan dari Maroko sampai ke Mesir, sampai ke Syam gitu. Itu semua adalah pesisir yang memanjang gitu ya, dari barat sampai ke timur di bagian selatan Mediterania yang jelas berhadapan-hadapan langsung dengan Eropa. Berhadapan-hadapan langsung dengan Eropa. Dan kalau kita bicara berhadapan-hadapan dengan Eropa melalui Mediterania, maka ada sekian pulau di Mediterania. Dimulai dari Siprus, gitu ya, kemudian Rhodes, kemudian Sisilia, kemudian di bagian barat ada Baleares, gitu ya. Itu semua dalam waktu yang relatif berdekatan dari masa-masa awal penetrasi Islam ke Andalus, itu kemudian menjadi wilayah kaum muslimin. Sisilia itu kan dari Tunis dekat sekali sebenarnya. Dan kemudian tentu saja Sisilia hampir nempel dengan daratan Eropa melalui Italia. Dan sejak tahun 200-an Hijriah, gitu ya. Berarti tahun 800-an Masehi, gitu ya. Sejak tahun 800, masih 700 sih, bukan belum 800, 700 sekian lah. Ya, taruhlah awal 800. Gitu. Eh, kaum muslimin menguasai Sisilia dan bertahan di Sisilia selama 260-an tahun.
260 tahun lebih kurang, 250, 260 tahun. Bayangkan 260 tahun itu lama. Indonesia itu baru merdeka itu tahun 1945, artinya baru 80 tahun. Gitu lah. Baru 80 tahun Indonesia merdeka itu. Kaum muslimin di Sisilia itu 250 tahun, masa yang sangat lama. Gitu lah. Kalau dibanding dengan ukuran kemerdekaan Indonesia. Bayangkan kaum muslimin berada di pulau yang sangat dekat dengan pusat, katakanlah dalam hal ini epicentrum dari kekuatan Eropa, terutama kekuatan agama yang waktu itu dominan sekali gereja ya. Nah, dan umat Islam mengembangkan Sisilia, berarti Sisilia yang Islami dengan ibu kotanya Palermo. Nah, jadi maksud saya Iberia itu jelas daratan yang cukup luas yang berada di bagian barat Eropa, sekaligus selatan gitu ya, yang berada di bawah administrasi kaum muslimin sejak abad pertama Islam, sejak tahun 92 Hijriah. Berarti di generasi tabi'in. Ada sisa sahabat tapi sudah masuk generasi tabi'in. Ya. Dan itu adalah wilayah terluar. Wilayah terluar artinya wilayah yang berbatasan langsung dengan musuh. Jelas melalui pegunungan Pyrenees kita lihat gitu. Terutama melalui bagian timurnya yaitu Catalunya gitu ya. Itu kan berhubungan langsung dengan Prancis Selatan. Dan ada masa kurang lebih 2 atau 3 dekade, sekitar 30-an tahun, kaum muslimin berusaha untuk melakukan penetrasi ke bagian selatan Perancis, bahkan sudah masuk ke Lyon, masuk ke bagian selatan Paris. Terakhir kaum muslimin terhenti langkahnya di dalam perang, kalau dalam sejarah Islam disebut dengan Bilat Asyuhada. Ya. Dalam literatur Eropa, saya lupa itu yang di selatan Prancis itu Tours, di Tours gitu loh. Nah, nah artinya kaum muslimin di Iberia itu secara langsung berhadap-hadapan dengan musuh, dan itu melalui semua arah. Daratannya Prancis, di mana di situ ada apa namanya kekuatan gabungan dari beberapa negara Eropa yang dipimpin oleh Charles Martel, gitu ya. Uh, Terus kemudian ada ancaman dari laut di bagian barat melalui Viking yang selalu mereka menggunakan apa namanya jalur laut gitu, untuk masuk sampai ke Andalus gitu loh. Bahkan kemudian nanti mereka sampai ke Sisilia gitu loh. Kemudian sementara dari timur, dari bagian laut itu berhadapan dengan kekuatan Italia gitu loh, dan lain-lain melalui laut. Jadi Iberia, semenanjung Iberia yang kemudian menjadi Andalus itu di wilayah di bawah kaum muslimin, itu betul-betul gitu dikelilingi oleh musuh yang sangat luar biasa dari semua arah gitu. Artinya ancaman itu sangat nyata. Di saat yang sama Andalus itu terpisah dengan mainland Islam gitu, melalui Afrika Utara tentu saja. Dipisahkan oleh Selat Gibraltar dan Mediterania. Jadi bahwa Andalus bertahan 800 tahun lebih kurang, itu adalah sebuah keajaiban sebenarnya. Itu sebuah pencapaian yang sangat-sangat gemilang, tidak terbayangkan. Gitu lah. 800 tahun di tengah katakanlah situasi dan otomatis juga letak geografis yang dalam tanda petik tidak menguntungkan. Jadi 800 tahun kaum muslimin di Andalus itu bisa dikatakan adalah masyarakat yang selalu harus dalam kondisi siap untuk mempertahankan gitulah diri dari serangan musuhnya yang tidak terbatas dan tidak berhenti. Nah, jadi ini maksudnya kata-kata Profesor Hussein Mu'nis itu. Kalau lenyap sebenarnya tidak mengherankan. Gitu. Tapi justru yang menakjubkan itu dan yang seharusnya menggelitik kita semua untuk mengkaji itu
Kok bisa ya mereka bertahan sampai 800 tahun? Bertahan saja sudah luar biasa. Apalagi kalau kita baca lebih jauh. Kita masuk ke kedalaman Andalus. Kaum muslimin di Andalus itu berhasil melahirkan peradaban yang sangat gemilang. Ini semakin lagi menakjubkan. Bertahan 800 tahun saja sudah luar biasa. Apalagi kemudian karya-karya mereka, pencapaian mereka, itu mengerikan. Saya terakhir ke Spanyol dan Portugal itu Desember kemarin sampai awal Januari. Dan itu untuk ke 5 kalinya saya ke sana. Saya perhatikan sampai hari ini terutama, artinya belakangan ini. Ketika Spanyol ingin menonjolkan, gitu, katakanlah legacy, gitu, masa lalu mereka. Ya memang tidak bisa tidak, untuk kemudian yang bisa mereka banggakan itu adalah yang Islamik sifatnya. Bangunan-bangunan baru Spanyol, entah itu stasiun-stasiun yang baru, kemudian apa eh, plaza, artinya tempat apa istilahnya untuk kalau kita tuh matador, tapi mereka nggak mengakui matador, artinya matador bukan bukan dari bahasa mereka, dari bahasa Amerika Latin. Itu kan desainnya desain Mudechar sama sekarang. Desain bangunannya Mudechar. Dan Mudechar itu adalah peninggalan kaum muslimin. Arsitek muslim, jelas. Gitu loh. Sampai hari ini. Artinya identitas masa lalu yang bisa dibanggakan oleh Spanyol itu, ya gimana pun juga yang paling banggakan adalah Islam. Sulit untuk keluar dari situ. Gitu. Karena sebelum itu susah apa yang bisa dibanggakan dari gotik dan lain sebagainya. Nah, eh, Spanyol, Portugal atau Iberia, gitu, yang di masa Islam disebut Andalus, bagaimana bisa mencapai kegemilangan yang luar biasa itu? Nah, di sini perlulah kita ketahui bagaimana Islam masuk ke Andalus. Yang dalam hal ini, menurut saya ada terminologi yang sangat sensitif gitu. Hari ini yang dikembangkan oleh Spanyol sejak mereka merebut wilayah-wilayah Islam di Andalus. Bahwa apa yang mereka lakukan, jadi merebut wilayah Andalus itu, mereka sebut dengan istilah Reconquista. Reconquista artinya penaklukan kembali. Tentu ini adalah istilah yang sangat politis. Mereka ingin memberikan pesan, menyampaikan pesan bahwa Andalus itu katakanlah tanah kami yang diserobot, yang dianeksasi, yang dicuri oleh kaum muslimin. Makanya kami rebut kembali. Makanya kemudian Reconquista. Ini jelas istilah yang bermuatan sepenuhnya politis dan sangat layak untuk dikritik. Artinya tidak faktual, tidak sesuai dengan sejarahnya. Kaum muslimin eh, istilahnya merampas Andalus, dari siapa? Gitu lah. Kehadiran kaum muslimin di Andalus itu bukan dalam arti kolonialisasi sebagaimana yang dilakukan Eropa ke dunia lain, terutama ke Asia, gitu, Afrika dan Asia, gitu. Bukan kolonialisasi, karena sejarahnya bisa ditelusuri. Kaum muslimin itu diundang oleh salah satu kekuatan politik yang ada di Iberia saat itu. Artinya di Iberia sedang ada pergulatan politik yang sangat sengit, di mana yang dominan waktu itu yang berkuasa adalah Visigoth. Rajanya adalah Rodrigo. Rodrigo, okay, dia naik tahta sebagai raja di Iberia itu setelah melakukan kudeta. Itu yang bisa dikatakan membuat kemudian kondisi politik di Iberia itu tidak stabil. Nah, pihak-pihak yang kalah dan tertindas oleh Rodrigo di satu titik gitu, itu kemudian tidak bisa menolerir lagi. Sehingga kemudian mereka ingin lepas dari kediktatoran Rodrigo.
Jadi Rodrigo jelas diktator dalam sejarah Iberia, Spanyol ataupun Portugal. Jadi mereka ingin lepas. Nah, sekarang pertanyaannya, pihak mana yang bisa mereka hubungi dan minta bantuan untuk membebaskan mereka dari kezaliman Rodrigo. Tidak ada kekuatan yang bisa mereka harapkan lebih dari kaum muslimin. Apalagi waktu itu yang langsung bersentuhan dalam arti punya kasus case-nya itu adalah Julian. Dia adalah katakanlah raja atau penguasa di Ceuta. Ceuta itu di bagian wilayah Maroko sekarang. Dari dulu Ceuta itu kan selalu diperebutkan gitu. Nah, saat itu menjadi bagian dari sejarah politik ya, ke bawahnya ke Eropa. Nah, Ceuta itu di samping Tangier gitu ya. Rajanya itu adalah raja atau penguasanya adalah penguasa di bawah Visigoth. Tapi dia bersama eh, bangsawan-bangsawan Iberia lainnya itu betul-betul sudah muak sama Rodrigo dan ingin lepas dari Rodrigo. Makanya Julian inilah yang menyurati gubernur Muslim di Tunis waktu itu sebagai katakanlah pemegang otoritas tertinggi Islam di wilayah Afrika Utara. Namanya Musa bin Nusair. Meminta kepada Musa bin Nusair agar bisa mengalahkan Rodrigo. Singkat kata, Musa bin Nusair dalam hal ini tentu menugaskan secara langsung bawahannya, yaitu wali kota lah mungkin bahasa kita sekarang, wali kota Tanger yang di samping sebelah Ceuta itu, yaitu Tariq bin Ziyad. Maka kemudian dimulailah operasi gitu ya, pembebasan Iberia dari Rodrigo. Yang dalam hal ini posisi kaum muslimin diundang. Jadi diundang kaum muslimin itu. Diundang oleh penguasa-penguasa Iberia yang sebelumnya dikudeta katakanlah gitu loh oleh Rodrigo dan sudah muak kepada Rodrigo. Makanya kenapa penetrasi Tariq bin Ziyad ke seluruh semenanjung Iberia itu hanya berlangsung dalam 3 tahun, 3,5 tahun, dari tahun 92 sampai 95. Segitu cepatnya gitu. Itu sebenarnya karena bagaimanapun tentu saja kita harus objektif. Ada dukungan dari penguasa-penguasa lokal di Iberia. Ada dukungan. Karena pada dasarnya mereka yang mengundang dan mereka ingin menyingkirkan Rodrigo. Jadi itu yang terjadi. Jadi bagaimana mungkin kemudian kerajaan Katolik Kastia, gitu, kemudian Aragon itu menggunakan istilah Reconquista, menaklukkan kembali. Emangnya kaum muslimin mencuri Andalus dari siapa? Enggak, orang diundang kok. Diundang kok. Nah, ini dia. Maka kemudian sebenarnya yang dihadapi oleh pasukan Tariq bin Ziyad itu adalah Rodrigo, tapi tidak dengan katakanlah penguasa-penguasa lokal dan masyarakat lokalnya. Ini sebenarnya asal muasal dari kehadiran kaum muslimin di Andalus. Dan jelas itu sesuai dengan risalah kaum muslimin. Apa itu risalah kaum muslimin? Misi besar kaum muslimin. Ya, intinya kaum muslimin itu kehadirannya adalah untuk menegakkan keadilan, gitu, menenggelamkan kezaliman, dan karena itu pula maka mereka menerima masuk Andalus. Tentu di sisi lain jelas ada peluang untuk menyebarkan Islam. Iya, itu pasti. Nggak mungkin mereka tidak punya misi dakwah. Cuman jelas dalam Islam, jelas juga bahwa yang namanya dakwah Islam itu atau mengajak manusia atau orang-orang siapapun itu untuk masuk Islam itu tidak pernah dengan paksaan. Tidak ada Islamisasi dalam arti kayak Kristenisasi gitu di Iberia. Nggak ada yang dalam arti itu. Masyarakatnya, begitu Rodrigo kalah, masyarakatnya menjadi bagian dari secara citizenship gitulah. Secara kependudukan menjadi bagian dari penduduk wilayah Islam. Itu aja sudah, sederhana itu. Dan bisa dikatakan nyaris tidak ada pemberontakan dari sipil gitu yang berarti.
dari kekuatan lokal. Karena mereka secara perlahan-lahan bisa mengerti eh, misi Islam dan kehadiran Islam itu tidak mengancam mereka. Ini sebenarnya yang menjadi eh, kunci gitu. Kenapa Islam begitu cepat mengakar di Andalus? Dan dengan mengakar itu kenapa kemudian kaum muslimin di Andalus bisa lebih tenang untuk melahirkan karya-karya peradaban yang sangat spektakuler. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Gitu ya. Jadi Islam itu betul-betul diterima gitu loh. Secara umum betul-betul diterima oleh masyarakat lokal. Sekarang bayangkan saja, di wilayah seluas Spanyol dan Portugal, berapa sih jumlah kaum muslimin yang bisa dihadirkan ke kawasan ini? Tentu memang kemudian bertambah dari waktu ke waktu, tapi itu perlu waktu lama. Maksud saya begini, pada awal-awalnya, siapa yang mayoritas? Penduduk lokal yang beragama Katolik dan lain-lain atau kaum muslimin? Jelas penduduk lokal dengan Katoliknya ataupun yang lain-lain. Itu yang sangat mayoritas awalnya. Tapi bagaimana yang mayoritas ini kemudian pada umumnya, gitu, secara overall aja gitu, itu kemudian bisa menerima kehadiran kaum muslimin. Karena mereka melihat kaum muslimin itu penyelamat mereka dari kediktatoran Rodrigo. Dan kaum muslimin ketika memerintah jelas berbeda dengan Rodrigo. Mereka membawa keadilan Islam. Kita bicara overall. Kalau masalahnya kasus per kasus ada aja lah kekurangan-kekurangan. Gitu ya. Ini yang dirasakan. Maka sebenarnya ada fenomena menarik gitu ya di Andalus itu yang berkembang dari waktu ke waktu. Di periode-periode awalnya yang paling menonjol itu adalah fenomena Mozarabes. Mozarabes itu apa sih? Mozarabes itu al-musta'ribun dalam bahasa Arabnya. Dari bahasa Arab, Mozarabes itu musta'ribun. Musta'ribun itu artinya apa? Orang lokal Iberia, Spanyol dan Portugal itu bertingkah berlaku ke Arab-Araban. Itu secara harfiah begitu. Kalau secara substansinya sih sebenarnya keislam-islaman gitu loh. Jadi orang Katolik tapi keislam-islaman, enggak jadi Muslim. Itu yang menarik yang namanya generasi Spanyol, generasi Katolik itu waktu yang disebut dengan Mozarabes itu. Itu bukan hanya terpesona dengan karya-karya peradaban yang tinggi, sampai ke gaya hidup gitu ya. Keseharian aja itu betul-betul meniru kaum muslimin. Jadi sampai ke gaya berpakaian, kemudian apa namanya aktivitas sehari-hari, kemudian ya sampai budaya-budaya yang kecil gitu. Itu mengikuti kaum muslimin. Karena bagi mereka itu adalah mengikuti, meniru kemajuan gitu. Ya kayak kita sekarang aja ke Eropa-Eropaan atau ke Barat-Baratan kan gitu. Karena itu bukti bahwa peradaban Islam begitu unggul, begitu menang. Kan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa eh, kelompok yang kalah itu akan selalu tertarik untuk menjiplak, meniru gitu, mengekor gitu, mengimitasi ya, kelompok yang menang. Kan begitu. Nah, jadi makanya muncul fenomena Mozarabes. Dan Mozarabes itu sekian generasi. Artinya nggak sebentar. Beratus-ratus tahun. Fenomena orang-orang Katolik di Iberia, Spanyol, Portugal itu ke Islam-Islam. Pokoknya kalau kita baca sejarahnya, sulit dibedakan dari penampilan luar. Gitu ya. Antara Muslim dengan Katolik. Kecuali satu. Syahadat aja. Mereka tidak bersyahadat. Lah orang mereka pakai sorban, mereka pakai jubah, kemudian mereka ya, kemudian berbahasa Arab, berbahasa Arab.
Kita tahu di Eropa itu kan ada bahasa daerah, ya kan, dan ada bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu Latin. Di era Musarabes, di era itu, bahasa Latin enggak dipakai, enggak laku. Kenapa? Karena orang-orang Katolik menganggap bahasa Arab itulah yang bahasa ilmiah. Ini ada pernyataan seorang profesor, saya punya bukunya Profesor Angel González Valencia. Saya punya buku beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penerjemahnya Profesor Hussein Moniz. Profesor Angel González Valencia, profesor humaniora nih di Spanyol, itu mengatakan begini, karya-karya pemikiran generasi Mozarabes tidaklah banyak. Artinya yang tercetak, yang sampai ke kita tidak banyak. Baik yang berbahasa Latin maupun Arab. Gitu. Namun, kata beliau, yang pasti kehidupan sosial mereka, maksudnya orang-orang Katolik Spanyol pada saat itu, terpengaruh begitu jauh oleh Islam dalam segala aspeknya. Dari sekian buktinya adalah fenomena yang diketahui oleh semua orang. Semua orang tahu bahwa Mozarabes lebih suka menggunakan bahasa Arab, memakai nama-nama Arab, dan berpakaian ala Arab. Gitu. Mereka begitu antusias mengikuti corak Islami dalam segala urusan hidup. Coba ya nggak itu? Sampai sejauh itu pengaruhnya. Itu berarti dalam sekali kan pengaruh. Belanda itu 300 kan, katakanlah kita gunakan narasi itu. 350 tahun menjajah Indonesia. Tapi apakah kemudian orang Indonesia semuanya ke Belanda-Belandaan? Enggak. Yang bisa bahasa Belanda juga cuma di level tertentu aja. Yang gitu. Pakaian dan sebagainya. Enggak, tetap. Tapi dulu, masyarakat Katolik di Spanyol dan Portugal, itu seperti yang dikatakan oleh Profesor Angel González. Ini sengaja saya angkat dari Profesor Ansel itu karena artinya ini bukan dari kaum muslimin yang ngomong loh, karena itu lebih kuat kan. Wasyahida syahidu min ahliha. Jadi buktinya dari atau saksinya dari mereka. Kemudian Profesor Ansel memberikan contoh. Contoh bagaimana korespondensi berlangsung antara kelompok elit Katolik pada saat itu. Dan ambil aja topnya nih. Bait-bait puisi ditulis oleh pendeta Vincentius pada bagian akhir buku yang dia hadiahkan kepada Uskup Abdul Malik. Coba, uskupnya namanya Abdul Malik. Jadi tadi nama-namanya ini nama Arab. Gitu lah. Uskup Abdul Malik. Jelas Nasrani, tapi pakai Arab. Ya namanya uskup lah gimana. Jadi si pendeta ini mengasih hadiah buku kepada atasannya ya, lebih atas lah, uskup lah, Abdul Malik. Gitu. Coba di bagian akhir, katakanlah ungkapan apa istilahnya ya, kayak semacam prasastinya lah gitu, sebagai ungkapan yang mengiringi pemberian hadiah ini, ditulis oleh pendeta Vincentius dalam bahasa Arab bahwa buku ini Kitabun li Abdil Malikil Asqufi An-Nadbi Jawadin Nabilir Raf Nabilir Rifdi fi zamanil jadbi Humamun Zakiyul Hadsi Wahidi Asrihi Alimun Karimun Dhi Hulumin wa Dhi Lubbi يجدد فضل الله فينا بفضله وعم به كل الأنام هدى الرب فلا زال في عز من الله شامل مدى هل مزن في قرى الأرض بالسكب. Ini ditulis oleh orang Katolik, pendetanya pula gitu. Dan itu untuk uskupnya. Sampai sejauh ini mereka tidak menulisnya dalam bahasa Latin karena mereka menganggap bahwa bahasa Arab itu lebih ilmiah dari bahasa Latin. Ini orang Arab aja belum tentu semuanya bisa bikin puisi. Apalagi orang Muslim yang bukan Arab. Lah ini jelas bukan Muslim dan bukan Arab. Tapi mereka sampai sanggup menulis puisi gitu, yang indah sekali, gitu. Yang indah lah intinya. Sebagai apa namanya pengantar gitu, ilmiah
karya ilmiah sebuah buku. Manuskrip buku tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional Madrid. Ini dari Profesor Angel Gonzalez. Berikutnya, ini untuk menguatkan betapa kuatnya pengaruh kaum Islam dan kaum Muslimin kepada orang-orang Katolik di Andalus pada saat itu. Ini adalah berikutnya saya angkat pernyataan dari seorang sastrawan, filosof, teologian gitu, artinya pemuka agama di Cordoba pada masa itu. Ini saksi mata tahun 800 sampai 861 Hijriah itu masa hidupnya. Alvaro de Cordoba. Berarti kan kurang lebih 100 tahun setelah Islam berada di Andalus. Setelah 100 tahun saja ini kesan seorang cendekiawan Katolik gitu lah, dan pemuka agama Katolik, Alvaro de Cordoba. Dia bilang apa? Ini lagi-lagi dikutip, saya ambil dari bukunya Profesor Angel Gonzalez. Kata Alvaro de Cordoba, saudara-saudaraku seagama, maksudnya berarti Katolik ya, sangat menikmati bacaan puisi dan kisah-kisah Arab. Sangat menikmati. Mempelajari mazhab-mazhab para pemuka agama, maksudnya mazhab pemikiran terutama, dan filosof muslim. Bukan untuk membantah ataupun meruntuhkan. Kalau belajar untuk membantah, oke. Atau untuk meruntuhkan, oke kan? Ini enggak, bukan untuk itu, bukan untuk membantah ataupun meruntuhkan, melainkan untuk mengasah kemampuan bahasa Arab yang indah dan benar. Jadi karena ketertarikan. Hari ini, kata Alvaro de Cordoba, di mana Anda dapat menemukan satu orang saja selain para pemuka agama Nasrani yang membaca komentar-komentar berbahasa Latin terhadap Injil-Injil yang suci. Jadi selain pemuka agama, nggak ada orang Katolik, sarjana Katolik yang mau membaca syarah atau komentar-komentar berbahasa Latin terhadap Injil. Nggak mau. Sudah ditinggalkan. Begitu pula, siapa selain para pemuka agama yang masih tekun mempelajari catatan-catatan Hawariyin dan warisan para nabi dan rasul? Sungguh ironi. Generasi muda Nasrani yang cerdas-cerdas hari ini hanya mengenal bahasa Arab dan literatur Arab. Mereka menerima dan mempelajarinya dengan begitu antusias. Begitu antusias. Rela mengeluarkan biaya yang sangat besar guna mengoleksi buku-bukunya. Dan terang-terangan menyatakan dengan bangga di setiap tempat bahwa literatur-literatur yang dipelajarinya itu adalah kebenaran. Artinya mengakui bahwa secara ilmiah ini nggak bisa dibantah. Gitu. Bukan beriman, nggak beriman. Selanjutnya, jika Anda berbicara kepada mereka tentang buku-buku Nasrani, Katolik maksudnya di sini, mereka akan menanggapi dengan nada merendahkan bahwa buku-buku tersebut tidak layak mendapat perhatian. Sungguh menyakitkan, kata Alvaro de Cordoba. Generasi Nasrani sudah melupakan hingga bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri dilupakan. Dari 1.000 orang, Anda tidak akan menemukan satupun di antara mereka yang sanggup menulis surat kepada temannya dengan bahasa yang bebas dari kesalahan. Kalau pakai bahasa ibu mereka. 1.000 orang kau minta untuk menulis surat. Nggak mungkin ada yang betul-betul, katakanlah, hasil tulisan itu bagus dan bersih dari kesalahan. Tapi jika surat yang sama ditulis dengan bahasa Arab, artinya kalau kau minta tulisnya pakai bahasa Arab, maka Anda akan mendapati banyak sekali di antara mereka yang mampu menulisnya dengan gaya bahasa yang indah. Bahkan, mereka sanggup mengubah bait-bait puisi berbahasa Arab yang lebih indah daripada penyair Arab itu sendiri. Ngerikan kan? Itu pengaruh Islam. Begitu kuat. Ya, sebenarnya ini yang lebih mudah menggambarkan tentang tingginya pencapaian kaum muslimin.
Sehingga membuat mereka yang berbeda agama aja terpesona dan menganggap Islam itu adalah simbol dari segala bentuk kemajuan. Maka mereka sampai pada tahap meninggalkan bahasa ibu mereka dan menguasai bahasa Arab dengan sangat luar biasa sampai bisa mengubah puisi-puisi berbahasa Arab. Itu Katolik secara umum. Bagaimana pengaruhnya di kalangan Yahudi? Yehuda bin Daud, contohnya nih, murid Menachem bin Saruk At-Tortushi. Ini dia tinggal di Cordoba. Menulis buku Nahwu, grammar, bahasa Ibrani pertama. Jadi sampai saat itu belum ada buku grammar bahasa Ibrani. Gitu ya. Ketika Yehuda bin Daud mengarang buku Nahwu bahasa Ibrani itu, dia tulis dengan bahasa Arab. Coba, ya kebayang aja. Kalau kita menulis kata bahasa Indonesia pakai bahasa Belanda, itu kan jadi lucu. Gitu. Ben Junah, tahun 995 sampai 1050 Masehi, era Taif Andalus. Menulis buku Nahwu bahasa Ibrani berjudul At-Tanqih dalam bahasa Arab. Kemudian ini ada nama besar dalam sejarah Yahudi, Maimonides, Musa bin Maimun. Musa bin Maimun ini di Cordoba, lahirnya tahun 1135, meninggalnya di Mesir tahun 1204 Masehi. Hari ini Maimonides itu diabadikan di Cordoba. Patungnya ada di Cordoba. Salah satu sudut Cordoba di bagian pemukiman Yahudi di Cordoba. Gak jauh dari Masjid Cordoba. Saya kemarin ke sana, saya bawa grup mendekat, dan kemudian saya tanya begini, dengan melihat patung ini, jangan lihat namanya, lihat patungnya aja. Apa yang terbayang dalam benak masing-masing? Sosok seperti apa orang di hadapan Anda? Itu kemudian jawaban itu yang paling banyak tuh, wah itu pasti ulama. Ulama muslim maksudnya. Ulama muslim yang sangat berkarisma. Catnya agak gelap, gitu ya. Duduk di kursi kebesaran sebagai seperti guru besar, dengan jubahnya, dengan sorbannya, gitu, dengan janggutnya. Gitu. Makanya wajar kalau semua berpikir itu adalah ulama muslim besar. Kan sebelumnya kita melihat monumen patungnya Ibnu Rushd, kan gitu, menerangkan Ibnu Rushd seperti apa. Nggak ada yang berpikir itu adalah Maimonides, tokoh Yahudi, filosof Yahudi, matematikawan dan seterusnya. Saya bilang itu Maimonides. Dalam sejarah Yahudi sampai abad pertengahan itu, mereka sampai punya ujaran begini. Ada dua Musa dalam sejarah Yahudi, yaitu Musa Nabi Musa alaihissalam, dan Musa bin Maimonides. Itulah. Ya, Maimonides itu sarjana sarjana Yahudi yang sangat harum namanya. Dia punya kepakaran yang sangat luas. Dari dia dokter, dia filosof, dia sastrawan, dia matematikawan, dan seterusnya. Guru besar. Maimonides itu alumni Universitas Cordoba. Atau ya sederhana lugasnya, alumni Universitas Islam Cordoba. Artinya dia dengan segala pencapaiannya itu karena belajar di lingkungan Cordoba, di lingkungan kaum muslimin di Cordoba. Ya. Maimonides menulis buku-bukunya dalam bahasa Arab. Nah itu menarik. Di level Maimonides itu buku-bukunya berbahasa Arab. Di sini jelas ada datanya. Ada Risalah Firriddah, ada As-Siraj. As-Siraj itu syarah Talmud Mishnah.
syarah Talmud dalam bahasa Arab. Ada risalah Al-Aza, ada kitab Al-Faraid, gitu. Membantah kritik yang dialamatkan pada bukunya yang berjudul Tasniyat At-Taurah dan Dalail Al-Hairin, gitu ya. Dalail Al-Hairin adalah buku Maimonides yang paling terkenal, gitu ya. Bisa dikatakan buku Dalail Al-Hairin itu lebih kurang isu besarnya seperti buku-bukunya buku filsafat seperti Ibn Rushd yang intinya membahas uh, katakanlah koherensi antara wahyu dengan logika dengan akal gitu loh. Kan itu isu kaum muslimin sebenarnya. Cuma tentu kemudian ketika Eropa itu mulai mempelajari, mereka kan punya problem juga terkait dengan masalah wahyu gitu loh. Dan Maimonides teolog, dia punya syarah terhadap Taurat gitu. Artinya bagaimana apa namanya membangun koherensi antara wahyu dan akal gitu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa buku Dalail Al-Hairin dalam arti sesungguhnya adalah buku induk yang menghimpun isu-isu teologi dan filsafat Yahudi. Dalam bukunya ini Maimonides berusaha membangun koherensi antara nalar dan agama sebagaimana dilakukan oleh Ibn Hazm, Ibn Rushd sebelumnya dan sebagaimana dilakukan oleh Thomas Aquinas pada masa berikutnya. Itu dikatakan oleh Profesor Angel Gonzalez. Saya bayangkan aja. Dan itu semua pakai bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita bicara tentang uh, apa sih sebenarnya yang menopang kebesaran atau kejayaan kaum muslimin di Andalus? Yang pertama adalah warisan futuhat Islam. Islam ketika menyebar ke mana-mana, tentu saja Andalus itu kan tahun 92 Hijriah. Artinya kaum muslimin sudah pernah melakukan futuhat kemana-mana. Futuhat itu dari awal dia tidak terbatas pada persoalan penguasaan teritori. Bukan semata-mata ekspansi wilayah. Bukan. Futuhat pun sama. Esensi dari futuhat itu adalah penyebaran Islam. Penyebaran Islam. Dan bagaimana kemudian Islam itu sebagai sebuah sistem, itulah, sebuah sistem yang komprehensif, itu menjadi pijakan manusia dalam memandang dan menjalani kehidupan yang baru. Sehingga tadi orang-orang sampai pengaruhnya terhadap apa namanya orang-orang Katolik sekalipun, mereka sampai rela meninggalkan identitas mereka. Karena memang tidak ada alasan untuk tidak kagum kepada Islam. Jadi mereka tidak semata-mata melihat kaum muslimin itu adalah pemerintah gitu loh, yang berkuasa gitu, di wilayah mereka. Bukan hanya itu. Tapi Islam membawa pencerahan. Islam membawa karya-karya peradaban. Itu yang membuat kemudian mereka terpesona dan tertarik. Itu. Gitu loh. Nah, dan tentu saja Islam itu tidak mengenal katakanlah ketika menguasai satu kawasan baru, tidak mengenal keangkuhan ataupun arogansi sebagai pemenang dalam memperlakukan pihak yang kalah. Pihak yang kalah itu dimanusiakan. Ada ahkam ahlu dhimmah, hukum atau undang-undang Islam yang terkait dengan kependudukan. Bagaimana non-muslim apa saja hak-hak dan kewajibannya apabila dia bersedia atau mau tinggal di wilayah Islam. Jadi bisa dikatakan Islam itu adalah peradaban yang bisa menerima unsur asing dan kemudian memberinya tempat atau posisi dalam kependudukan setara sebagaimana yang lain. Ada perlindungan undang-undang yang diberikan kepada asing gitu loh. Apa yang diberikan oleh Romawi ketika menguasai satu wilayah atau Persia atau apapun, rasisme dan sebagainya itu yang terjadi. Nah, dari sini kemudian maka kaum muslimin kehadirannya walaupun awalnya minoritas, itu kemudian mendapatkan dukungan dan tidak ada benturan yang katakanlah
eh, berarti di dalam, gitu. Sehingga kaum muslimin tidak terhambat untuk tumbuh dan berkembang. Secara umum, overall, di luar masalah gejolak-gejolak politik yang selalu ada di permukaan, secara umum kehidupan kaum muslimin itu stabil, stabil. Dan mereka sadar penuh bahwa ketika mereka berada di wilayah terluar, mereka harus menjadi manusia-manusia yang kreatif, harus menjadi manusia-manusia yang inovatif, harus terus punya apa namanya punya dinamika gitu, yang bisa yang adaptif terhadap segala perkembangan yang baru. Itu Andalus begitu. Makanya ketika kemudian secara umum tadi mereka stabil, itu kemudian menjadi modal mereka untuk melahirkan karya-karya yang semakin gemilang. Makanya di abad 9, di abad 10 itu sudah banyak penemuan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Andalus. Iya. Ada Ibnu Firnas dengan 14 penemuannya, termasuk uji coba penerbangan pertama oleh Ibnu Firnas secara ilmiah. Karena Ibnu Firnas menulis karya terkait dengan masalah aerodinamika, tentang masalah udara, tentang ya aerodinamika tentang udara, tentang masalah uh, seperti teknik gitu ya, uh, teknik terbang itu sendiri dan seterusnya, keseimbangan, gravitasi terkait dengan itu. Nah, dan lain-lain. Ibnu Firnas bukan hanya itu penemuannya. Dan uji coba Ibnu Firnas berhasil, secara umum berhasil. Ada dua percobaan. Dan sekarang di Cordoba ada satu jembatan di Cordoba itu yang kalau ke Madinah Zahra bisa kelihatan itu. Nah, itu melambangkan sayap Ibnu Firnas, gitu ya. Jadi jembatan Ibnu Firnas sampai dinamai oleh pemerintah Spanyol. Eh, Secara umum positif lah. Semakin ke sini pemerintah Spanyol mengakui gitu identitas masa lalu Spanyol di bawah kaum muslimin. Nah, ada Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu kan dokter ahli bedah kenamaan gitu. Bukunya Tasnif Liman Ajaza Anit Tasrif. Itu kan bisa dikatakan ilmu buku kedokteran yang selama beratus-ratus tahun diterjemahkan dan dipelajari di Eropa. Uh, Az-Zahrawi dalam bahasa bahasa Latin atau Eropa disebut Abul Qasis karena namanya Abul Qasim Az-Zahrawi. Itu menciptakan 200 alat bedah dan dia juga menciptakan benang untuk apa namanya menjahit setelah pasca bedah itu yang terbuat dari usus. Dan dia orang yang pertama kali berhasil melakukan bedah katarak dan juga sesar. Itu adalah Abul Qasim Az-Zahrawi, Abul Qasis. Dan itu pada abad 10 dan 11 Masehi. Jadi tahun 900-an, tahun awal 1000-an Masehi. Jadi kaum muslimin itu sampai pada tahap ini, gitu ya, melahirkan pencapaian-pencapaian peradaban yang sangat luar biasa. Karena tadi didukung basisnya adalah dengan secara umum stabilitas, gitu ya. Dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, gitu. Aku bayang itu. Nah, sehingga masyarakat non-Muslim itu semakin tertarik, bahkan banyak pada akhirnya, artinya pada abad-abad berikutnya, kaum muslimin Andalus itu bukan hanya berasal dari imigran, yaitu Arab ataupun barbar dari Afrika Utara, tapi juga kemudian eh, orang-orang lokal Katolik itu banyak yang masuk Islam. Saya punya buku tentang sejarah Andalus, penulisnya itu adalah Ibnul Qutiyah. Ibnul Qutiyah, Qutiyah itu maksudnya Gotik, Gotik perempuan. Karena neneknya itu adalah bangsawan, masih masih berasal dari keluarga Visigoth yang dijatuhkan atau dikudeta oleh Rodrigo. Itu neneknya. Nah, kemudian keturunannya masuk Islam. Nah, kemudian melahirkan ulama sekaligus sejarawan yang terkenal dengan istilah Ibnul Qutiyah pada tahun 200 sekian Hijriah gitu. Berarti sekitar tahun 800-an atau awal 900-an Masehi. Ibnu Hazm Al-Andalus yang sangat terkenal. Menurut profesor atau penelitian Profesor Abdurrahman Ali Al-Haji,
itu adalah keturunan Nasrani, keturunan Katolik. Dia bukan Arab aslinya. Ibn Hazm itu bukan, gitu lah. Tapi kan kita tahu Ibn Hazm itu adalah pembela Islam yang sangat luar biasa, yang sangat gigih sekali. Wafatnya tahun 456 Hijriah, itu di era Taif. Nah, jadi ini yang membuat kemudian Andalus itu di dalam begitu di apa katakanlah dikagumi, eh, karismanya di luar begitu kuat. Artinya kelompok-kelompok Katolik di luar elit-elit politiknya gitu ya. Eh, baik itu di utara Spanyol ataupun wilayah Eropa lainnya, Prancis, Inggris pada umumnya menaruh hormat yang sangat luar biasa kepada Andalus, pada Cordoba ibu kotanya. Karena kemudian fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan segala bentuk kemajuan itu kemudian menarik mereka untuk datang ke Cordoba. Bayangkan di Cordoba itu, ini saya ambil data dari Sigrid Honke, orang Jerman. Gitu ya. Di Cordoba itu, di masa itu, kurang lebih penduduknya di kisaran 600 ribuan orang penduduknya. Sementara di Inggris, di kota-kota di London, di Paris, dan sebagainya, itu paling kisarannya di 100 ribuan. Jadi bayangkan saja, Cordoba itu sudah jadi metropolitan dibanding dengan Eropa pada masa itu. Masjid Agung Cordoba itu totalnya bisa menampung jemaah sampai 25 ribu. Totalnya. Bayangkan saja, Istiqlal aja di Indonesia itu sekitar 80 ribu. Itu dibangun kapan? Ya dibangun beberapa puluh tahun yang lalu. Lah sementara Masjid Cordoba itu dibangun dari sejak tahun 170-an Hijriah. Sejak tahun 800-an Masehi. Itulah. Artinya sudah 1.200 tahun. Dibangun di masa itu dan sudah bisa memuat 25 ribu jemaah. Di kota Cordoba ada lebih dari 15 perguruan tinggi. Coba bayangkan saja. Ada sekian puluh, disebutkan 30, kalau Zikrid Hukum menyebut 20, tapi data lain menyebutkan sampai 80 perpustakaan publik. Coba bayangkan saja. Nah, jadi itu yang membuat kemudian eh, Eropa menaruh hormat pada Andalus. Sehingga mereka tidak menjadi ancaman yang nyata gitu loh. Yang ada malah kebergantungan orang-orang Eropa terhadap Andalus. Itu yang terjadi. Nah, ini berjalan kurang lebih sekitar 300 tahun. Nah, masuk abad keempat, kehadiran kaum muslimin di Andalus mulai ada kemunduran. Nah, kemunduran itu dikenal dengan fenomena Tawaif, gitu ya. Jadi, sejak tahun 400-an Hijriah, atau sekitar 1000-an Masehi, gitu ya, itu kemudian terjadi kemunduran, degradasi, yang bisa dikatakan tidak bisa dihentikan secara final, sampai lenyapnya institusi terakhir politik Islam di Andalus yaitu Granada, gitu ya. Nah, dan itu dimulai oleh kehadiran sosok diktator yang namanya Muhammad bin Abi Amir Al-Hajib Al-Mansur, itu gelarnya, gitu ya. Ya. Dia ini karena seorang diktator, dia begitu haus kekuasaan, semua rival atau berpotensi menjadi rival itu dihabisi. Yang itu artinya ketika dia bisa dan dia berhasil berada di top, tapi sebenarnya Andalus kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Begitu dia kemudian lengser, dia meninggal, penggantinya tidak sekuat dia di satu sisi secara kekuasaan gitu. Akhirnya terjadi konflik, itu pecah Andalus dan itu ditandai dengan pengumuman apa namanya penghapusan khilafah di Andalus. Jadi sebenarnya penghapusan khilafah itu eh, bukan fenomena baru di Turki Utsmani gitu ya.
Yang itu kita kenal tahun 1924 gitu ya, dengan pengumuman berdirinya Republik Turki gitu ya. Kan sudah ada lebih dulu pengumuman penghapusan. Pengumuman itu artinya ya memang secara sadar diumumkan. Bukan seperti Abbasiyah di Baghdad yang dihabisi oleh apa namanya Hulagu Khan. Tapi kalau di Andalus itu memang diumumkan. Jadi tokoh-tokoh Cordoba dipimpin Abul Hazm Jahwar bin Muhammad bin Jahwar mengadakan sidang darurat pada bulan Zulqa'dah tahun 422 Hijriah atau 1031 Masehi. Sidang memutuskan pemberhentian khalifah terakhir yang sebenarnya dia juga sudah jadi simbol saja gitu. Sekaligus penghapusan khilafah Andalus. Tokoh-tokoh itu kemudian mencopot pemimpin terakhir Bani Umayyah yaitu Hisham al-Mu'tad dan mengusirnya dari Cordoba pada tanggal 12 Zulhijjah di musim haji kan 422 Hijriah. Hisham kemudian menetap di Saragossa di bagian utara hingga meninggal sebagai orang biasa. Nah, dari sini karena sudah tidak ada lagi sosok yang bisa memegang kendali pemerintahan dan administrasi, pecah itu perpecahan Andalus itu yang kemudian dikenal dengan fenomena Tawaif gitu ya. Fenomena Tawaif ini adalah fenomena paling rumit dalam sejarah kaum muslimin di Andalus. Profesor Muhammad Suhail Tokkush mengatakan begini, periode daulah-daulah Tawaif dapat dikatakan sebagai periode yang paling rumit, kacau, dan tidak stabil dalam sejarah Andalus. Selama periode tersebut, Andalus tidak terkendali dan pecah menjadi 26 negara. Coba bayangkan, dari satu payung pemerintahan Khilafah Bani Umayyah di Andalus, dalam waktu yang sangat singkat, gitu, pecah menjadi 26 negara dengan kadar keluasan dan kekuatan yang berbeda. Bahkan setiap kota di Andalus memiliki penguasa sendiri dengan julukan raja, panglima, pejabat, atau hakim. Gitu. Ini kacau sekali. Nah, inilah yang sebetulnya bisa dikatakan memerosotkan kualitas kaum muslimin peradaban Islam di Andalus. Dan tentu saja di saat yang sama, karena mereka konflik satu sama lain, nah ini dia, mereka tidak segan-segannya meminta bantuan kepada kerajaan Katolik yang baru tumbuh di utara. Karena minta bantuan, otomatis ada kompensasi. Itulah. Di antaranya ada teritori, ada benteng yang diberi, kawasan yang diberi. Sehingga kemudian sebenarnya yang membesarkan kerajaan-kerajaan Katolik itu adalah kaum muslimin sendiri yang pecah satu sama lain. Jadi atau ketika mereka berhadapan-hadapan dengan saudaranya sesama muslim, itu masing-masing akan mencari dukungan dari kerajaan Katolik. Ya sudah, nama juga minta dukungan artinya lemah. Ketika menang sekalipun, sebenarnya yang dominan itu adalah negara yang mendukungnya itu Katolik. Artinya hari ini si A mengalahkan si B, tapi si A tinggal nunggu waktu untuk dicaplok oleh kerajaan Katolik. Itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya konflik kaum muslimin, Tawaif itulah yang memfeeding kerajaan-kerajaan Katolik untuk semakin lebih besar. Dan itu yang menyulitkan. Hampir saja Andalus habis di abad ke-5 Hijriah. Kalau bukan karena tentu saja pertolongan dari Allah dengan kehadiran kekuatan Al-Murabitun dari Maroko yang nyebrang ke Andalus dan menyelamatkan kaum muslimin, setidaknya menghentikan arus kolapsnya kaum muslimin di Andalus. Tahun 470 terjadi perang di Sagrahas. Sagrahas itu di wilayah perbatasan antara Spanyol dan Portugal, gitu ya. Di Badajoz, di kota Badajoz, gitu ya. Nah, bisa dilihat di peta lah dekat Badajoz itu. Di situ ada perang Zalaqah, di mana kaum muslimin dengan pasukan kurang lebih 40.000 bisa menghabisi pasukan Alfonso VI yang berjumlah kurang lebih 80.000 sampai 90.000. Dan hanya menyisakan 100 orang saja. Habis betul-betul, termasuk Alfonso di situ. Nah, jadi Murabitun itulah yang berhasil setidaknya menghentikan
arus nyungsepnya itu loh, kolapsnya eh, Islam di Andalus, peradaban Islam di Andalus. Cuman yang Oh, jadi masalah penyakit Taif itu yang tidak bisa disembuhkan. Itu yang membuat kemudian masih menyimpan penyakit sehingga pada akhirnya habislah apa namanya Andalus dan tersisa satu yaitu Granada. Yang kemudian bisa dikatakan dengan berakhirnya Granada berarti berakhirlah secara formal gitu ya institusi politik di Andalus. Gitu. Saya sertakan di situ data 100 tahun terakhir Granada dan itu menyakitkan. Kota-kota penting semuanya jatuh dalam 100 tahun terakhir. Wallahu taala demikian yang bisa saya sampaikan. Ada slide yang bisa di-share silahkan gitu ada data-data di sana gitu. Tapi yang saya sampaikan kurang lebih ringkasannya saja. Wallahu taala alam. jazakumullah Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan apabila ada pertanyaan dari materi hari ini bisa melalui chat ataupun bisa menanyakan langsung. Kalau belum ada mungkin dari saya Ustadz, Oh, fadal. dari sejarah yang disampaikan tadi, terutama ketika kejayaan Islam mulai mundur di masa-masa akhir Andalus begitu ya. Apa pelajaran bisa dipetik kalau kita kaitkan dengan periode sekarang begitu Ustadz di kehidupan kita yang sekarang? Ada satu analisa yang menurut saya sangat bernas dari ya orang yang punya kaitan dengan sejarah Andalus lah. Uh, Seorang cendekiawan Muslim asal Aljazair, yaitu Malik bin Nabi. Jadi beliau um, menitik beratkan persoalan Andalus itu dengan hilangnya risalah peradaban umat Islam. Jadi umat Islam kehadirannya tidak lagi membawa risalah, tidak lagi membawa misi yang jelas. Artinya pada masa-masa kemunduran gitu, itu yang ada dalam benak kaum muslimin itu lebih pada bagaimana bertahan hidup semata-mata itu. Kalau kaum muslimin hanya berhenti pada bagaimana bisa bertahan hidup gitu, dengan tidak lagi memiliki izah, tidak lagi memiliki tadi misi peradaban, risalah, maka ya sebenarnya tidak ada alasan untuk eksis gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Islam, risalah Islam, Al-Qur'an, itu karena ada misi yang harus diusung. Bukan sekedar bagaimana Anda bisa bertahan hidup, gitu loh. Nah, kan ketika kaum muslimin mengusung misi peradabannya, bayangkan orang Katolik saja dengan sukarela itu meniru segala bentuk yang apapun sampai sekecil-kecilnya Islam. Bahasa mereka tinggalkan, mereka menggunakan bahasa Arab. Sampai sejauh itu, karena memang indah Islam itu. Tapi ketika katakanlah target kaum muslimin itu sudah bagaimana saya bisa bertahan hidup, ya sudah, nggak ada alasan kamu untuk bertahan. Akhirnya lenyap juga di situ, gitu ya. Baik, Makanya kalau Malik bin Nabi mengatakan persoalan besar kaum muslimin di Andalus itu kalau dalam fase sejarahnya dimulai setelah selesainya Murabitun dan Muwahhidun, itu kekalahan di perang Iqab, gitu. Itu kaum muslimin yang ada di situ lebih berpikir bagaimana masih bisa hidup walaupun harus menjilat kepada orang-orang Nasrani. Allah Ta'ala. baik. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan dari peserta Ambulia, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, ini saya pernah dengar tentang habisnya umat Islam di Spanyol dibantai. Nah, itu kejadiannya berarti setelah tadi secara apa? Organisasi kekhalifahan dihapuskan itu, Ustaz. Bukan, bahkan setelah Granada. Setelah Granada. Kalau kekhalifahan itu tahun tahun 1031 Masehi. Granada tahun 1490. Setelah itu. Kalau yang inkuisisi setelah itu. Itu Hmm. penghapusan atau Iya, sterilisasi Spanyol iya, dari Islam. intinya dari selain Katolik, serasis itu. Ingat Spanyol itu baru mengakui apa namanya agama lain secara resmi
itu tahun 1978 atau 79, 1980-an lah pokoknya. Baru. Sebelumnya nggak boleh ada agama selain Katolik. Dan itu adalah warisan masa lalunya yang sangat rasis. Baik, Ustaz. Baik. Berarti makanya jelas gitu kenapa sekarang di Eropa, di Portugal, kayaknya Islam udah nggak ada bekasnya secara manusianya gitu, Ustaz ya. Sulit, iya, betul. Tapi sekarang mulai bergeliat. Sejak adanya kebebasan beragama, sejak tahun 1980, itu bergeliat cukup pesat. Di Granada bahkan ada semacam Islamic Center yang dibangun oleh keluarga Katolik yang masuk Islam, convert ke Islam, dan ternyata dia dari keturunan Muslim sebelumnya, jadi keturunan Moriscos. Itu Profesor Abdul Somad Romero dan keluarganya. Bisa dilihat di YouTube, terutama anaknya Adiba Romero. Coba, itu Adiba Romero peneliti luar biasa sekarang di ini, dan muslimah tentu saja di di Granada. Artinya menunjukkan ada perkembangan yang sangat luar biasa belakangan ini. Masya Allah. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Uda Teddy atau Udi Yola, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan kata-kata Ustaz terakhir masalah tawaif tadi mengenai kompensasi. Di awal presentasi tadi Ustaz tidak menjelaskan bagaimana pada saat para Julian tadi ya. Ya, penguasa yang kalah itu kan meminta umat Islam untuk menumpangkan Rodrigo. Biasanya orang lokal itu secara geopolitik itu dia ingin tetap berkuasa. Jadi untuk apa dia mengundang orang kalau tidak ada keuntungan, Ustaz? Nah, kalau begitu, apakah istilah penaklukan itu bisa dipakai, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustaz, saya korelasikan dengan keadaan sekarang. Itu Middle East itu kan dekat dengan Amerika. Dia bisa menyerang sesama tetangganya demi kepentingannya. Apa Islam bisa mundur juga, Ustaz, gara-gara itu? Hanya itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Yang kedua justru itu adalah tawaif masa kini. Itu tawaifism masa kini. Itu persis, kalau menurut saya sih, modus tawaif yang sedang berjalan itu. Artinya mereka melakukan kajian yang sangat mendalam terhadap sejarah umat Islam. Dan modus tawaif itu dipakai hari ini. Sejak Sykes-Picot, sejak Turki Utsmani bisa mereka taklukkan. Gitu. Itu yang dikembangkan menurut saya adalah tawaifism itu. Karena kalau kita baca sejarah tawaif itu betul-betul memang permasalahan umat Islam itu sebelum masalahnya adalah ada kekuatan luar gitu yang pengaruhnya besar terhadap kekacauan di dalam tubuh umat Islam. Itu karena memang di dalam umat Islam sendiri ada persoalan. Yang sederhananya tadi adalah tawaif itu. Nah, yang pertama, yang tadi masalah Julian itu. Nah, persoalan Julian dan kawan-kawan penguasa lokal itu mereka sudah betul-betul tidak lagi bisa tidak bisa mentolerir kejahatan Rodrigo, gitu loh. Artinya bahwa mereka bisa lepas dari Rodrigo itu bagi mereka sudah merupakan satu pencapaian yang luar biasa, gitu ya, pencapaian luar biasa. Tentu ketika mereka mengundang kaum muslimin, saya yakin mereka juga punya kalkulasi resikonya kaum muslimin bisa berkuasa, gitu ya, bisa berkuasa, gitu. Tapi tampaknya memang mereka tidak punya pilihan selain mengundang kaum muslimin karena hanya kekuatan kaum muslimin yang mereka pandang memungkinkan dan sanggup untuk berhadapan-hadapan dengan Rodrigo, gitu loh. Itu masalahnya, gitu. Jadi memang perlu didalami, perlu dibaca lagi seberapa jahatnya Rodrigo itu, gitu loh. Nah itu sehingga membuat semua kelompok itu muak, gitu loh. Artinya yang lain-lain yang dikalahkan, yang dikudeta, pihak yang dikudeta itu. Nah, saya yakin sekali bahwa mereka punya kalkulasi bahwa kaum muslimin itu sangat berpotensi untuk menjadi penguasa di daratan Iberia, gitu. Dan itu adalah konsekuensi dari sebuah ya dalam batas tertentu saya setuju dengan istilah penaklukan tentu saja. Karena mengalahkan Rodrigo berarti mengalahkan atau men-take over kekuasaan dari Rodrigo. Yang paling penting masalahnya kemudian begitu kaum muslimin berkuasa,
perlahan namun pasti orang-orang lokal itu bisa membaca bahwa kaum muslimin sebagai penguasa sekalipun asing tapi tidak menjadi ancaman ataupun menjadi membahayakan sebagaimana Rodrigo terhadap mereka. Itu yang kemudian bisa dikatakan membuat meredam gejolak politik yang bisa timbul dari kehadiran kaum muslimin sebagai penguasa baru di Iberia. Bahkan termasuk kebebasan dalam beragama yang diberikan kaum muslimin, dan itu bisa sangat sangat nyata. Bagaimana di Cordoba, ibu kota kaum muslimin itu, distrik Yahudi aja itu kan nempel, artinya berada di kawasan elit yang ada di Cordoba, bukan berada di pinggiran yang marginal. Padahal kalau kita baca sejarah ghetto Yahudi di mana-mana di Eropa, itu kan selalu di pinggiran, selalu kumuh, selalu sesak, selalu apa. Di Andalus enggak, di Cordoba enggak, apalagi yang Katolik. Makanya kemudian mereka dengan senang hati sampai pada tahap tadi meniru kaum muslim dalam segala hal. Jadi betul lah pasti dalam masalah kekuasaan mereka punya kalkulasi itu. Tapi ketika faktanya kaum muslimin dengan berkuasa itu kemudian tidak menunjukkan sebagai kelompok yang sebagai pemenang arogan dan kemudian menindas. Nah, ini yang membuat kemudian mereka bisa menerima kehadiran itu. Toh memang mereka tidak punya kekuatan untuk menolak kehadiran kaum muslimin sebagai kekuatan baru, kekuatan politik baru. Nggak mungkin itu. Itu. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari chat, saya coba bacakan dari Mas Surya. Tadi dalam sejarah kemunduran Andalusia disampaikan ada satu episode tentang penghapusan khalifah. Mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan di sini pengertian dari khalifah itu sendiri, Ustaz, dalam konteks ini maupun secara umum. Ya, sebagai istilah, khalifah itu kan pemimpin tertinggi umat Islam, secara istilah, gitu ya. Yang tentu saja semangatnya itu menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Walaupun pada kenyataannya umat Islam itu sepanjang sejarahnya yang 1446 tahun sampai hari ini, itu hanya kurang lebih 100 tahun, ya paling maksimal 132 tahun saja dari 1400 itu. Berarti 1300 tahun umat Islam itu tidak benar-benar di bawah satu payung politik pemerintahan. Jadi hanya Bani Umayyah yang awal saja sampai tahun 132. Seluruh wilayah Islam berada di bawah satu payung pemerintahan. Setelah itu tidak pernah lagi, gitu ya. Setidaknya waktu itu ada 4 atau 5 kekuatan, gitu ya, yang ada di dalam tubuh umat Islam. Yang terbesar memang Abbasiyah. Tapi bersama Abbasiyah, kita tarik ke barat ya, itu ada Bani Umayyah di Andalus, gitu ya. Jadi melanjutkan Bani Umayyah yang sebelumnya, karena memang dari satu garis keturunan. Dan ada risah di Maroko. Jadi ada risah di Maroko, Bani Umayyah di Andalus itu adalah entitas politik yang sepenuhnya berbeda dengan Abbasiyah. Artinya tidak di bawah satu struktur. Abbasiyah tidak sampai ke sana. Jadi itu. Tapi semangatnya tetap sama. Semangatnya bisa menyatukan umat Islam. Gitu ya. Tentu saja setidaknya kalau Andalus itu kan punya banyak potensi untuk terjadinya pecah. Karena ada beberapa unsur yang masuk ke Andalus dan berpengaruh di Andalus. Unsur Arab saja sebenarnya ada potensi untuk pecah. Belum lagi ada unsur barbar, unsur etnik asli Afrika Utara, Maroko dan Aljazair. Nah, tapi itu berhasil kemudian disatukan di bawah satu payung. Dan Andalus kemudian secara administrasi itu kan jadi kota-kota, sekian kota lah gitu sepanjang Andalus itu. Nah, begitu khilafah tadi dihapus, kota-kota ini yang tadinya sebenarnya adalah secara struktur di bawah khalifah, itu kan otomatis tidak punya induk. Tidak punya induk, kehilangan induk. Ketika kehilangan induk, ya mereka katakanlah, ibarat kata, ketika baru mau tidur malam itu, mereka masih di bawah khilafah, pas bangun besok sudah nggak ada lagi khilafahnya. Akhirnya mereka bingung, dan bagaimana berhadapan dengan satu sama lainnya. Gitu.
akhirnya masing-masing menyatakan diri sebagai kekuatan yang otonom, gitulah, atau menjadi daulah sendiri masing-masing. Dan tentu saja bibit-bibit perpecahannya kan sudah ada sebelumnya, cuman dulu terkendali, sekarang sudah jadi liar. Nah itu yang kemudian menjadi pecah. Gitulah. Itu intinya gitu ya, dari masalah khilafah dan khalifah itu. Allah Taala. Jazakallah Ustaz. Baik, mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Mungkin bisa dipimpin untuk berdoa bersama-sama Ustadz dari apa yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah iman untuk rekan-rekan dan bisa menjadi sajian kebenaran serta nasihat untuk kita bersama. Mungkin bisa bantu untuk pimpinkan doa Ustadz. Baik, mari kita dahului dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما تنفعنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas ilmunya dan waktunya hari ini dan rekan-rekan semua keluarga Muslim Indonesia Istiqamah yang sudah hadir. Demikian kita tutup kajian hari ini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, hayakumullah. Jazakumullah khair semuanya. Jazakallah Ustaz.